Baik, apa kabar? Salam semuanya. Kita ketemu lagi di agenda Kopi Pahit bersama teman-teman, bersama yang terbaik di sini ada Dimas Diajeng Sleman. Ya, salamnya gimana dong? Salamnya Salam. Berkarakter. Oh, ini salam. Salam Dimas Diajeng. Prestasi. 1, 2, 3. Dimas Diajeng Sleman. Berkarakter. Salah. Kebanyakan ikut duta ini. Ini dulu. Para mantan duta. Oke, 1, 2, 3. Dimas Diajeng Sleman. Berkarakter, peduli, berprestasi. Iya. Boleh kenalan, namanya Dimas siapa dulu? Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Lubis. Boleh dipanggil dengan Dimas Malik. Oke, kalau saya namanya Afrida Ica, biasa dipanggil Diajeng Ica. Oke, tahun berapa jadi Dimas Diajeng Sleman ini? Kita tahun 2025. 25. Masih baru. Baru ya. Mas. Iya. Sampai tahun berapa? Sampai 2027. Oh, apa sudah didapatkan yang sudah dihasilkan selama berapa bulan ini tentang Dimas Diajeng? Ya, untuk Dimas Diajeng sendiri, alhamdulillah kita sudah banyak berkolaborasi ya dengan event-event pemerintahan maupun pemerintahan. Salah satu contohnya adalah promosi objek daya tarik wisata kan? Ya. Karena beberapa dari kita sudah sempat untuk mempromosikan beberapa objek daya tarik wisata yang ada di Sleman, Ya. baik itu Sleman Utara, Sleman Timur, dan juga Sleman Barat. Ya. Dan insya Allah nanti event ini juga akan berlanjut sampai periode kita selesai, yakni 2 tahun sampai 2 tahun. 2027 seperti itu. Dapat anggaran? Wow. Pokoknya Bu, iya atau Bu tidak Ya, atau masih kita, dijanjikan? sebenarnya untuk itu kita tidak begitu mengetahui karena kita kan pada saat itu jadi peserta ya. Ya. Untuk masalah anggaran itu ada di pihak kepanitiaan. Oke. Betul, dan saat ini kita masih belum pergantian Betul. dari kepanitiaan. Oh, ya? Mas, ya. Mungkin setelah dari beberapa dari kami maju ke delegasi untuk DIY, nah kami baru ada pergantian dari kepemimpinan. Oke, jadi butuh waktu ya. Iya, betul. Diajeng Sleman tentu saja punya karakter sendiri ya. Apa yang dimunculin di situ? Sesuai jargon, Ya, betul. sesuai jargon ya, Dimas Diajeng Sleman itu diharapkan mampu Ya. membuat karakter yang peduli. Mm. Salah satunya yang paling utama adalah peduli, berkarakter dan juga berprestasi. Ya. Karakter di sini kita ada banyak beragam gitu. Karena Dimas Diajeng terdiri dari 30 orang, Ya. 15 putra dan 15 putri. Oke. Diharapkan juga keberagaman karakter itu mampu membuat Dimas Diajeng ini menjadi satu organisasi yang ada semuanya gitu. Ada semuanya. Berarti tidak ada juga. Gimana? Ada semuanya kan? Iya, betul. Berarti ada yang tidak ada juga. Bukan, maksudnya paket lengkap Oh, paket lengkap, ya. Yang diharapkan adalah Dimas Diajeng Sleman itu sebagai paket lengkap yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi kayak 30 Dimas dan Diajeng ini memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga bisa berkolaborasi dengan baik seperti Oke. itu kan. Contohnya apa? Contohnya mungkin dari kami sendiri, Ya. kalau dari saya sendiri backgroundnya adalah budaya dan juga pendidikan. Kebetulan saya lulusan pendidikan guru sekolah dasar, namun sekarang saya masih aktif untuk membuat sanggar sendiri berkolaborasi dengan kakak sepupu saya untuk membuat ruang kreatif di Kaliurang khususnya dan Sleman pada umumnya untuk generasi muda supaya lebih bisa untuk meluangkan waktunya atau mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif seperti itu. Oke. Ya, Sleman kan ini satu wilayah yang boleh dikatakan cukup besar ya di DIY itu ya. Hal apa yang belum Anda temukan di sini? Dari sudut pandang Dimas Diajeng. Baik. Dari saya dulu. Boleh? Kalau menurut saya Sleman sebenarnya sudah lengkap kan? untuk apa hal yang pengen kita cari. Sebenarnya Sleman lengkap banget. Bukan hanya dari wisatanya, Yeah. tapi juga dari budayanya, Iya. juga dari SDM-nya yang tinggi-tinggi, sektor pendidikannya, dan perekonomian juga yang termasuk maju juga. Yeah. Gitu kan. Jadi untuk mencari hal, tapi tidak semua daerah itu sempurna. Yeah. Adanya di situ. Kalau di Sleman pun misalnya kalau misalnya kita mau nyari tempat wisata gitu, pantai nggak ada di Sleman gitu ya. Yeah. Jadi teman-teman Sleman pun sekelas duta wisata Sleman pun kalau misalnya mau ke pantai ya paling nggak ke Bantul gitu ya, Gunung Kidul seperti itu. Jadi nggak lengkap karena kita lokasinya emang geografisnya emang lebih dekat ke daerah gunung seperti itu. Itu mungkin contoh salah satunya saja. Ya. Kan Sleman identik dengan kos-kosan, ya kan? Betul. Bahkan banyak. Anda juga anak kos kan? Ya. Identik dengan salon gitu kan? Ya. Ada dulu yang pernah kabarkan tentang maraknya salon-salon di Sleman.
ya kan? Ada tanda kutip salon plus. Piye menurutmu? Nah itu juga tidak bisa kita pungkiri karena di Sleman itu semuanya ada. Nah salah satunya paket lengkap ya. Paket lengkap itu tadi. Jadi kita juga harus menyikapinya ya Mas ya. Salah satunya kita harus melihat dari sisi yang berbeda juga. Gimana caranya buat kita tidak terfokus pada itu. Nah mungkin karena saya juga basicnya adalah akamsi dari Sleman sendiri Mas. Anak kampung sini. Oh anak kampung sini. Anak kampung mana sini. Tuh? Saya Kaliurang Mas kebetulan. Nah untuk stigma seperti itu sepertinya cocok sekali. Cocok sebagai apa dulu? Biasanya kalau mendengar kata Kaliurang itu juga nggak jauh dari stigma karena saking dinginnya ya. Saking dinginnya, cuaca mendukung seperti itu. Jadi saya juga memiliki kegelisahan seperti itu Mas. Dan salah satunya saya membangun sanggar saya itu karena agar di jangka waktu mendatang ketika mendengar Kaliurang itu stigmanya sudah bergeser. Oh, sanggar tari yang itu ya, misalnya seperti itu. Iya, tarian gitu kan. Apa cukup itu aja? Tidak, nah tapi di ruang kreatif yang akan saya bangun dan ini juga nanti menjadi ruang kolaborasi juga tentunya dengan Dimas Diajeng Sleman dan juga teman-teman komunitas yang lainnya. Saya harap bisa menjadi ruang berkolaborasi yang baik seperti itu. Jadi tidak hanya terfokus pada stigma-stigma yang ada di Sleman yang negatif, namun juga ketika mendengar kata Sleman atau misalnya Kaliurang itu langsung ada kegiatan-kegiatan atau juga event-event yang menarik yang bisa dikunjungi dari teman-teman semuanya. Dari situ ya. Kalau Dimas Malik ada nggak yang ingin disoroti atau dicermati tentang salon plus tadi itu? Kebetulan karena Mbak Ica adalah akamsi dan saya bukan akamsi, jadi sebenarnya akamsa jujur saya tidak begitu mengaitkan tentang isu-isu salon. Iya. Oke. Sleman sekarang cukup hits ya beritanya ya. Padahal ada pejabat yang sempat tanda kutip masuk kos-kosan. Bahkan ada juga mantan pejabat yang juga tanda kutip akan dikejar. Anda sebagai anak Sleman gimana melihatnya itu? Ya, tentu saja itu merupakan suatu isu ataupun berita yang sangat memprihatinkan, di mana pejabat, orang yang kita anggap sebagai pemegang sektor penting di Sleman ini melakukan hal-hal yang tentunya negatif. Tentunya kalau saya pribadi sepenuhnya akan percaya kepada pemerintahan di sektor hukum, di mana orang-orang yang sudah melakukan kejahatan tersebut diadili sebagaimana hukum yang ada di Indonesia. Oke. Ada pejabat dan juga mantan yang pernah sekarang jadi tanda kutip jadi hits ya di Sleman ya. Baru trending topik ya Mas. Trending topik. Oke. Ya. Tentu saja dinamika cukup menarik, bahkan hotel, mall, kemudian lain juga berkembang di Sleman ya. Ada hal yang menarik kalau Anda cermati tentang dunia perkebunan. Salak. Anda Dimas Diajeng tentu saja pernah dan pasti tahu tentang salak gitu kan. Ini belum disentuh bahkan kurang. Anda melihatnya bagaimana? Atau punya hal yang bisa dikembangkan tentang salak? Mungkin saya sebagai akamsi yang dekat dan erat dengan salak. Dari kami sendiri, mulai dari penugasan Dimas Diajeng Sleman dari awal itu kami sudah dikenalkan dengan potensi-potensi yang ada di Sleman. Salah satunya juga salak. Dan beberapa dari teman kami juga mengangkat salak sebagai salah satu potensi yang bisa diangkat dari Kabupaten Sleman. Nah, di situ teman-teman dari kami juga membantu UMKM dan juga UKM yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya di Turi, untuk memperkenalkan lagi pusat oleh-oleh yang mengangkat salak sebagai ikon utamanya, seperti Omah Salak seperti itu. Dan kami juga mulai aktif untuk memperkenalkan salak, bahwa salak itu bukan hanya buah yang jangka waktu hidupnya itu sedikit, tapi juga bisa diolah menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Nanti mungkin bisa dibawa Mas Malik juga untuk pulang. Pulang ke mana aslinya? Saya aslinya Medan. Sambil kita nikmati salak, bisa diminum, monggo silakan. Oke. Juga udah haus ini. Sajian yang menarik saja. Hal yang kalau kita bisa tentang salak, kita bicara tentang Sleman dan sebagainya gitu ya. Pernah lewat jalan kan setiap hari? Betul. Dan memang jalan di Sleman cukup menarik, ya kan? Boleh dikatakan berlubang atau berlubang-lubang gitu kan ya kan? Ini cukup, Anda punya perhatian nggak di situ tentang jalan? Tentu saja ada. Namun juga kalau misalnya di bagian jalan Mas Malik, itu kalau di Kabupaten Sleman juga dibagi-bagi nggih Mas, ada yang
dari tanggung jawabnya dari Pemda, kemudian ada juga yang Pemprov seperti itu. Nah, itu juga kami mungkin bisa membantu dengan cara memberikan sosialisasi juga bahwa kalau misalnya ada jalan-jalan yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya itu bisa dilaporkan secara online seperti itu Mas kalau dari kami. Dilaporkan. Tapi ditindaklanjuti nggak atau digarap nggak sama Pemprov Pemkab? Nah pastinya nanti dari laporan-laporan tersebut Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Kecuali semoga kalau ya harapan kita semuanya ketika sudah ada ruangnya semoga ditindaklanjuti dengan baik. Oke. Kecuali kalau ada efisiensi ya beda lagi ya. Itu nanti kasusnya berbeda ya. Ya, kita kembali ke Dimas Diajeng. Ini angkatan keberapa sih ini? Angkatan ke berapa ya? Pokoknya angkatan paling baru kita ya. Iya. Iya, jadi sejak awal kan per 2 tahun ya. Iya, per 2 tahun. Secara pribadi sumbangsi apa yang pernah Malik dan Diajeng itu berikan kepada Sleman selama ini? Oke. Kalau dari saya dulu? Ya, boleh. Kalau dari saya dulu kemarin itu pernah ya kemarin menjalankan satu proyek dengan teman-teman Dimas Diajeng juga. Kita ada 10 orang. Kita kemarin mengobservasi salah satu daerah di Sleman yang menurut kita itu daerah yang terpinggirkan dan juga agak jarang disorot oleh orang lain, baik itu pemerintah maupun wisatawan. Itu daerahnya di Minggir. Ya, di Sleman. Nah, Sleman Barat ya, Sleman Barat. Ke sana kita coba observasi dan kita menemukan data bahwasannya memang di sana itu Minggir merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya tertinggi di Sleman. Nah, di sana kita mencoba untuk bikin suatu proyek di mana kita berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan potensi daya tarik wisata yang ada di sana. Nah, kemudian itu kita observasi kurang lebih ada sekitar 1 bulan dengan teman-teman semuanya kita dapat data dan kemudian data ini kita laporkan ke dinas terkait, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Nah, itu jadi dari observasi kita itu akhirnya kita menemukan data itu dan kita serahkan kepada Dinas Pariwisata Sleman dan kemudian kita mencoba untuk mengajak kolaborasi Dinas Pariwisata Sleman dengan beberapa stakeholder lainnya untuk membuat satu project ataupun event di tahun 2026 di Minggir. Nah, untuk masalah keberlanjutannya harapan kita memang akan ditindaklanjuti begitu ya, karena kalau pemerintahannya bijak otomatis pemerintah juga peduli dengan daerah-daerah yang terpinggirkan itu seperti itu. Ya, hal yang cukup cukup menarik untuk dikerjakan dan memang segera dieksekusi gitu. Kita bicara lagi tentang sebuah proses yang boleh dikatakan Sleman cukup handal di situ. Ya, tentang pajak. Ya, Anda mahasiswa juga anak Dimas Diajeng, bagaimana melihat potensi pajak dan menarik pajak ini untuk kegiatan pembangunan? Ya, mungkin Akamsinya? sebagai Dimas Diajeng Sleman tentunya ya. Yang kita soroti adalah di bidang pariwisata tentunya Dimas Malik. Karena Sleman adalah salah satu juga ruang wisata yang paling lengkap di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak sekali pilihan mau yang seperti apa kami ada kecuali pantai. Kecuali pantai kita semuanya ada. Kita juga mulai untuk terjun di bidang pariwisata dengan membuat event-event kreatif seperti itu. Karena apa? Karena di bidang event kreatif tersebut juga tidak bisa dipungkiri banyak sekali pajak-pajak yang bisa kami bantu untuk disalurkan kepada pemerintah seperti itu. Karena dari pajak retribusi mungkin dan lain sebagainya seperti itu. Karena memang Sleman itu salah satu pendapatan tertingginya memang dari sektor pariwisata. Jadi dan sektor pariwisata yang paling tinggi itu adalah pajak-pajak tempat wisata, misalnya entah hotel atau mungkin tempat wisata seperti retribusi sebagai pendapatan asli daerah. Baik, Sobat Pahit, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi bersama dengan Dimas Diajeng Sleman. Baik, kita kembali lagi di Kopi Pahit bersama dengan Dimas Diajeng Sleman. Kita diskusi banyak, diskusi mendalam juga, diskusi yang boleh dikatakan kemana-mana dan pasti kemana-mana dan di mana-mana. Oke, Dimas Diajeng Sleman. Tadi kita bicara tentang banyak hal tentang Sleman. Kita bicara pribadi sekarang ya. Sudah mulai menarik ya, dan lebih menyekat hati. Oke, masih kuliah? Ya, saya masih kuliah. Di mana ini? Selesai.
Saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Oke, semester? semester 7. Berarti selain ini wisuda ya? Udah Insya Allah. skripsi? Lagi skripsi. Lagi skripsi. Kalau Mbak Akamsi? Akamsi? Diajeng Ica. Diajeng Ica? Diajeng Ica sendiri sudah lulus, saya alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, jadi tanggaan UIN tanggaannya. Tetangga. Tetangga. Sekarang juga satu keluarga ya. Betul. Ya, hal yang menarik tentang Dimas Diajeng kan orangnya oke-oke, cakep-cakep, ganteng-ganteng dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah. Dan Grip sekarang adalah saya kenal lama dengan Malik ini. Saya dulu masih di kampus. Pernah nggak dirimu digoda gitu selama jadi duta? Atau banyak godaan gitu kan? Ini alhamdulillah atau enggak juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti ya ada Ya. beberapa orang yang memang setelah kita berkiprah di Dimas Diajeng Sleman atau mungkin di duta sebelumnya, karena Ya. saya juga pernah jadi duta sebelumnya, beberapa orang yang mungkin mendekat lah. Oke, Dan mendekat ya. Kita nggak bisa negatif thinking juga. Pendekatan yang dilakukan itu maksudnya apa? Apakah ngedekatin kita karena orangnya gitu, atau mungkin ngedekatin kita karena Selempangnya? ingin ikut, Waduh. atau mungkin karena pengen ikut prestasinya. Oke. Tapi gimana? Begitu lagi atau emang sering berdekatan? Ya, kalau dari saya sendiri ya, selagi orang ini adalah orang yang memang butuh dan pengen berproses, saya akan tetap respon ya. Oke. Karena kalau orang-orang anggap kita adalah orang yang pengen incar dalam artian pengen ikut jejaknya gitu ya, kenapa kita nggak coba untuk respon itu gitu. Karena kan Oke. itu hal baik gitu. Tapi kalau memang ternyata ada orang-orang yang pengen ngedekatin kita karena emang untuk orangnya gitu ya, pengen ngedekatin karena mungkin pengen ngambil ya selempangnya gitu. Oke. Bukan ambil hatinya. Atau mungkin ambil hatinya, betul banget ya. Bonus mungkin. Sekarang gimana? Single atau double Waduh. atau power? Sekarang statusnya nggak jelas sih. Ini curhat terbuka loh ya. Waduh. Statusnya nggak jelas sih sebenarnya. Kan kebetulan saya itu sebelum ikut Dimas Diajeng itu sudah putus ya. Oh, Jadi berarti kalau dulu- yang sekarang nggak jelas. Oh, nggak jelas. Masih PHP ya. Berarti ada potensi untuk enggak ya? Sorry, ini terlalu personal ya. Kalau Diajeng Ica gimana, Cak? Kalau saya mungkin sama juga, ada beberapa yang mulai ngechat di DM seperti itu, mungkin juga kami Emang baru mulai? ya ada yang baru mulai, ada yang enggak juga ya Mas ya, banyak sekali gitu. Dari kami juga bingung gitu, ini tuh responnya mau seperti apa, karena apakah ini chat karena ingin berkolaborasi atau berkolaborasi dengan yang lain. Nah itu kita Dengan juga hatinya gitu. iya, kita jadi tanda tanya besar seperti itu Mas. Tapi kita tetap respon dengan baik Betul. juga. Ya. Menarik ya. Jadi dunia kehidupan juga harus ditekuni ya. Memang ada begitu. Ke depan mau jadi apa nih ke depannya? Saya Ya. dalam artian apa nih? Ya, setelah lulus. Oke. Kalau saya setelah lulus insya Allah akan coba untuk masuk S2 secara langsung. Oh. Karena memang keluarga saya menganggap pendidikan juga nomor 1 gitu ya. Tapi di samping itu kalau misalnya nanti jalannya bukan ke S2, saya diarahkan untuk pulang dulu ke rumah karena Kemana? kebetulan Padang? Kemana? Medan. Oh, Medan. Karena kebetulan di keluarga saya tinggal sendiri. Oh ya? Saya ada berlima, tapi yang 4 ini putri. Wus. Perempuan semua, saya laki-laki sendiri. Yes. Perempuan dan nikah semua, jadi dibawa sama suaminya semua. Jadi saya juga ngerantau gitu kan. Jadi Oke. harapannya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain lagi di Jogja ya pulang ke rumah. Tapi di Dimas Diajeng kita menjabat 2 tahun gitu ya Mas. Ya. Saya masuk Sampai untuk- 27 ya? Iya betul. 26 tahun 26. 26 akhir. 26 akhir. Oh iya 27. 27 awal. 27 Iya, awal. 27 awal. Jadi insya Allah nanti akan tetap berkontribusi dulu di Sleman. Setelah selesai mungkin baru untuk cari masa depannya di sana. Oke. Kalau Ica? Saya masih berkarir di bidang culture dan pendidikan juga, dan tetap bangga menjadi Akamsi. Insya Allah akan tetap menjadi Akamsi walaupun besok ikut suami. Iya. Tadi kan Dimas Diajeng punya karakter itu berkarakter, peduli, berprestasi. Nah, masing-masing orang kan ini punya kemampuan, punya keahlian. Dirimu apa, Cak? Kalau saya sendiri kebetulan senangnya dan bangganya itu di bidang tari, Oke. dan masih belajar juga di tarik suara, Oke. dan juga segala macam culture kebudayaan yang ada di Jogja saya pelajari, seperti ketoprak, kemudian mocopat, kemudian Langan Carito, dan teman-temannya. Insya Allah saya juga masih belajar. Masih belajar ya. Jadi kemampuan itu
Ada nggak itu besok ke depan akan ditingkatkan jadi peluang karir yang bisa dimainkan? Tentu saja untuk kedepannya insya Allah akan merangkul teman-teman semuanya dalam sebuah ruang yang tadi sudah saya singgung di awal yang dinamakan Sanggar Seraya, nanti bertempat di Kaliurang, itu nanti menjadi ruang kolaborasi, juga ruang buat berekspresi bagi teman-teman semuanya. Mungkin nanti yang nonton mau berkolaborasi juga bisa, nanti bisa komen di bawah sini ya teman-teman semuanya. Itu nanti ruangnya ada ruang budaya, kemudian juga kedepannya karena pacar saya itu sudah punya? Iya. Malik udah punya dia? Pacar saya itu basicnya film, Mas. Jadi insya Allah nanti setelah di kebudayaan nanti juga ada kelas, mungkin ada Jadi baru duta sebelah dulu? Bukan, kebetulan ini bukan dari perdutaan. Dari persutradaraan. Oke. Yang pernah dilakukan, apa yang prestasi yang terbaik yang pernah diterima? Terbaik saya juara 1 Cipta Tari Kabupaten Sleman. Oke. Tahun berapa itu? Tahun 2022. Terbaik ya? Terbaik 1. Sekarang kita kembali ke Malik. Malik, apa yang kamu punya kemampuan apa? Punya kalian apa nih? Oke, kalau saya sendiri lebih banyak bikin gerakan di organisasi atau komunitas. Iya. Alhamdulillah saat ini saya sudah bangun 3 komunitas sebagai founder dan 1 komunitas sebagai leader di Yogyakarta. Dan memang yang paling berkontribusi itu yang satu ini, yaitu komunitas Trust Ranger Yogyakarta. Apa itu? Yang secara konkret mengkampanyekan isu lingkungan dan juga sampah di Indonesia. Gitu. Dan kebetulan saya adalah founder dan juga leader untuk di daerah Yogyakarta. Di komunitas ini alhamdulillah saya sudah membuat banyak program. Salah satunya adalah Trash Hunter, pernah kita bikin tahun 2024 di bulan September, dan juga mengundang Ibu Kustini selaku bupati pada saat itu. Gitu. Yang di sungai tuh ya? Di Kali Gajah Wong. Gajah Wong. Ya, kita juga pernah bikin di pantai, juga pernah di sungai, juga pernah di perkotaan, juga pernah bikin aksi di sana. Dan alhamdulillah memang dari aksi-aksi itu kita sudah banyak menggait banyak orang, sehingga penerimaan manfaatnya juga banyak, yaitu dari kalangan anak-anak muda. Jadi sebelum menjadi diajeng atau mungkin saat ini juga menjadi diajeng, fokus saya lebih ke di situ, ke organisasian gitu. Seperti itu. Sekarang yang paling dikembangkan apa? Yang paling diunggulkan dari ketiga tadi itu? Dari mana? Yang dari ketiga tadi? Ya. Yang paling unggul apa? Itu komunitas Trust Ranger juga. Dimas Diajeng tentu saja punya keahlian, pinter berbahasa ya. Bahasa yang dikuasai apa nih? Selain bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Kebetulan masih belajar jadi Pranoto Coro juga, jadi saya masih mau belajar lagi di bahasa Jawanya sih. Ya, jadi Pranoto Coro ya. Kasih contoh dong, kalau pengen opening atau bahasa Jawanya diunggulin itu. Aduh, kalau misalnya nanti kepo bisa ngundang saya aja. Gak apa-apa, sekarang selagi kita ada medianya bisa dicontohkan buat saya juga masih belajar bahasa Jawa gitu kan. Mungkin nanti gimana ya, ini acaranya mau apa dulu nih Mas? Bebas ya? Bebas. Tetap acara mantenan boleh, resepsi boleh. Kalau mantenan tuh biasanya Dimas Mas. Sekarang dia aja nggak apa-apa. Medan nggak bisa. Horas bah ya? Horas. Terus aja kali ya, disimpan dulu aja Dimas. Oke. Nggak apa, cantik satu kalimat aja deh, bahasa Jawa. Kalimat ya. Ikang satu hudahat kehormatan Profesor Dr. siapa gitu. Kula minangka Pranata Adicara ing dalu menika inggih Afrida Icalafira badhe caos panglipur dumateng sedaya ingkang mirsani Kopi Pahit wonten ing kanal YouTube ing dinten menika. Oke, ini teksnya di sini ya. Itu apa bahasa Indonesianya apa? Bahasanya adalah untuk yang terhormat siapa gitu. Kemudian hari ini saya menjadi pembawa acara di acara ini, selamat menyaksikan. Teksnya di sini banyak deh tulisannya. Iya, nanti ada subtitlenya. Gitu. Kalau Malik apa nih Lik? Yang bahasa yang dikuasai? Bahasa Inggris bisa nggak? Bahasa Inggris? Ica? Bahasa Inggris? Bahasa asing deh? Little ya, oke. Ya, Malik? saya standar sebenarnya. Kalau untuk bahasa Jawa, Romo belum ya, karena memang bukan dari suku Jawa, etnis Jawa. Kalau untuk bahasa Ngoko tapi belajar belajar banyak. Saya masuk di Dimas Diajeng Sleman, teman-teman rata-rata pada bahasa Jawa semua, jadi saya juga kadang ngikut gitu ya. Walaupun logatnya akan beda. Masih lucu ya. Kalau untuk bahasa asing, insya Allah ya bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada sedikit-sedikit. Bahasanya juga sedikit. Oke, bahasa Arab bisa nggak? Opening atau semacam speak lah bentar tentang bahasa. Sebenarnya kalau untuk bahasa asing itu untuk
orang tua coro itu bahasa Indonesianya apa ya kayak tata bahasa gitu Iya. enggak sih saya, tapi lebih ke conversation biasa aja gitu. Bisa Kalau contoh ngobrol, nggak bahasa asing? sekilas ke teman-teman. Bahasa asing satu aja. Bahasa Arab bisa? Bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab. Boleh. Kasih contoh deh. Apa ya? Tapi Say hello deh buat sobat Pahit. Kenalan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Kopi Pahit. Oke, thank you ya. Makasih. Baik, sobat Pahit, kita masih diskusi terus dan ya banyak yang kita bahas di sini tentu saja bersama Dimas Malik dan Diajeng Ica. Sebelum kita akhiri, apa nih harapanmu tentang Dimas Diajeng ke depannya, tentang Sleman, khususnya Dinas Pariwisata Sleman? Baik, kalau untuk saya sendiri, saya berharap bahwasannya anak-anak muda yang ada di Sleman gitu ya, bukan hanya, dan keunikan Sleman itu adalah yang boleh masuk di masyarakat Sleman bukan hanya warga lokal saja gitu ya, tapi terbuka untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia, karena pemuda di Indonesia itu juga gak mungkin kita tolak untuk bisa berkontribusi di Sleman. Jadi saya harap anak-anak muda yang lagi ada di Sleman atau yang berkuliah atau mungkin lagi bertempat tinggal di Sleman, ayo coba untuk mempromosikan potensi yang ada di Sleman, karena potensi yang ada di Sleman itu banyak banget. Kalau misalnya kita nggak ikut mempromosikan, mungkin potensi itu akan lama-lama redup juga gitu. Yeah. Mari kita bantu stakeholder yang ada, mari kita bantu pemerintah, masyarakat yang membutuhkan untuk dipromosikan itu, agar nanti sama-sama kita mensejahterakan Kabupaten Sleman, karena kalau bukan kita siapa lagi. Ica? Kalau dari saya sendiri, jangan lupa kalau dari Mas Malik tadi mengingatkan untuk selalu berkolaborasi dan juga membantu stakeholder. Kalau saya mengingatkan kembali untuk selalu mengasah potensi-potensi yang ada dari diri kita sendiri, dan salah satunya melalui Dimas Diajeng Sleman. Karena di sini nanti kita akan dibantu gimana caranya untuk mengenali apa-apa yang ada di diri kita sendiri, apa yang perlu kita gali, apa yang perlu kita tutupi dan lain sebagainya, itu nanti akan dibantu untuk mengasah. Selain itu juga kita akan mendapatkan relasi-relasi yang tentu saja sangat berarti bagi kehidupan dan juga karir ke depannya. Seperti Baik. itu. Sebelum kita akhiri, bisa nggak salam terakhir nih? Oke, boleh. Yang kompak ya? Siap. Dimas Diajeng Sleman, berkarakter, peduli, berprestasi. Oke, terima Iya. kasih. Baik, Sobat Pahit, terima kasih. Kita sudah diskusi dengan Dimas Malik dan Diajeng Ica. Kita ketemu lagi kawan-kawan dan sampai jumpa.